Halo, saya Iko Wais. Jangan lupa saksikan interview saya di thebuzzerofyoung.com. Oke, jadi terkait film The Raid, kayak ada beberapa media yang nyebut kalau misalnya pertama kali ngeliat Iko Uwais itu seperti ngeliat siapa namanya si Bruce Lee di film Bruce Lee. First Fury gitu kan. Nah itu ngerasa ada apa nggak ya, kayak terbeban nggak sih sama ekspektasi media dan apa namanya publik terhadap Bukan masalah beban, kalau penting doa dari teman-teman semua. Soalnya yang saya lihat, oke, Indonesia mungkin lumayan kangen ya sama ikon dari film laga Indonesia. Lumayan ada kurang lebih 20-15 tahun yang lalu, film laga Indonesia yang dikenal sama salah satu tokoh legendaris juga, Bangun, ada Beri Prima, ada Jo Sudi, ada Yosef Kuman, dan ada Hendri Hendarto. Itu ikonnya bukan dari bela dirinya ya? Khasnya itu apa? Pasti silat gitu kan. Oke, setelah itu ya muncullah, kita kenal sama Gareth Evans dari Wales, dia sutradara dari Wales, dia datang kenal sama saya, dikenalin, dan kebetulan memang dia bikin dokumenter tentang silat di Indonesia. Ada beberapa tempat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jakarta, terus ke Banten juga, dan kebetulan pas di Jakarta dia cari khas pure Indonesia, Jakarta, Betawi itu apa. Datanglah ke perguruan saya gitu. Oke, akhirnya ketemu dan diajak. Saya diajak, dia bikin dokumenter, dan dia percaya, baru pertama kali ketemu, percaya sama saya untuk melakoni satu peran di film Rangga. Jadi kalau misalnya geografi, let's say misalnya bela diri, itu kan nggak sekedar kayak tiba-tiba ada nih di scene ini berantem, nggak kayak gitu kan. Berarti kayak ada, kalau misalnya bilang geografi ada kan, berarti nanti di scene ini lo harus ditendang di sini, lo ditendang di sini. Oke, scene pertama nggak mungkin dengan levelnya itu sesuai dengan scene terakhir kan, jadi ada tahapan, ada levelnya. Saya dikasih suasana seperti ini, misalkan 1 lawan 2 dengan ruangan yang sempit, ataupun 1 lawan 5 dengan ruangan di koridor seperti apa, situasinya seperti apa, dan ada ruangan sempit tapi di dalam, misalkan di dalam gang, tapi kita lawan 1 lawan 5 seperti apa untuk apa suasananya dan situasinya tuh kayak terhimpit dan sempit, tapi saya menyesuaikan gerak saya fighting dan menyesuaikan gerak dari kamera alurnya. Jadi setiap shot, memang sebelum kita bikin film, saya pasti otomatis menyiapkan video board. Saya bikin video board dulu, jadi kita panduan untuk pas syuting nanti itu udah ada panduannya video board. Jadi core yang udah kita buat, nonton, lihat, menyimak, tapi bukan hanya pukul tendang, tapi ada alurnya, tapi ada seninya, ada artnya. Gitu. Nah tadi sempat mention soal apa namanya tim Wise, karena itu bisa cerita nggak kayak sampai akhirnya terbentuk menjadi tim Wise? Iya, kebetulan memang ada beberapa teman-teman juga gabung sama proyek action sama saya dari pertama film saya Merantau sampai Dread 2, sampai ada kemarin kita udah selesai syuting di Biel sekalian di Batam sama Jogja. Itu kebetulan itu aja temennya gitu. Jadi dan kita aja udah solid, udah dapet chemistry-nya. Udah saling dominan. Iya, dominan, nggak kayak menutup hati untuk apapun karakternya. Kita harus silat, enggak. Kita apalagi kita membuat gerak sebuah film, kita harus fleksibel, apapun kita masak. Apalagi nanti setiap ada karakter masing-masing, aktor masing-masing itu pasti beda karakter. Dari sini ada Joe Taslim dia sebagai judul. Kita harus menyesuaikan apa yang punya keahlian dari judul. Ada bantingan, ada grappling segala macam. Sebelum ada bantingan, ada grappling, kita bikin prosesnya fighting. Gitu. Nah, bisa ceritain sedikit nggak tentang karakter Mas Iko di film Headshot? Saya sebagai Ismail, di mana Ismail itu yang lupa ingatan karena dia punya luka kepala bekas tembakan.
dia terdampar di salah satu pulau yang terpencil, lalu diketemukan sama seorang bapak yang bernama Rolly, diperankan oleh Om Yayu Punggu, dan dirawat oleh dokter muda yang bernama Aileen yang diperankan oleh Chelsea Islan. Dan dia makin lambat laun dia dirawat oleh Chelsea sama dokter Aileen, kembali teringat masa lalunya, kembali keingat dia sebagai siapa. Ada faktor di situ, ada perbaikan. Apa bedanya kalau misalnya di Drake kan jadi polisi nih? Ya. Apa perbedaan nemuin kesulitan nggak dari perbedaan peran itu? Dalam Cina Nih, bumbung di sini ada Mas Bimo yang latihan film favorit dari Rumah Darah. Oke. Rumah Darah. Jadi kompetitor tuh ada film Indonesia ada dua. Rumah Darah. Salin ya waktu itu. Oke. Itu kompetitor. Salin dulu Pak, salin dulu. Sekarang ngomongnya udah pakai kan nama kantor. Bangsa. Kenapa Rumah Darah? Rumah Darah. Memang kalau dari segi film keseluruhan itu memang dia suka banget sama slasher film macam. Tapi oke, dari segi teknis untuk kayak cutting tangan segala macam kelihatan real banget. Dan kebetulan satu taste sama segar dia, dan memang serang. Dan pas kita fighting kita satu di film Hatcher, kita nyambung nyatu sih maksudnya dia, dan kita proses dengan fightingnya, dengan kasih prosesnya. Pas endingnya ada sedikit ngilu-ngilu buat dia, memang dia permintaan dia seperti itu. Kita kombinasiin semuanya. Jadi kayak ya seperti apa yang dimau lah ya. Apa yang dimau? Oke, tenang. Lo mau kayak gimana? Oke, gue buatin prosesnya. Kayak gitu. Semudah itu. Jadi kalau gue boleh nanya, siapa material artis favorit? Indo. Indo sama lo. Kalau luar dulu ya. Okay. Luar soalnya gue punya referensi dikasih negara sebelum merantau itu Jackie Chan. Film Jackie Chan semua sebenarnya yang saya lihat dia lebih realistis sih. Dan yang kebanyakan trik kamera, trik sling, trik dikasih kecepatan buat kamera itu ada semuanya natural, semua gerakannya dia. Dan dari situasi fightingnya dia itu nggak ada yang kayak kelihatan nunggu. Walaupun dia 1 lawan 10, itu dari semua fighternya itu yang nggak ada nunggu kapan dia harus masuk, cuma tuh agresif, semua tuh gerak, semua tuh aktif. Dan Jackie Chan pun dari semua fighting ke semua fighter itu aktif, nggak ada yang carry semuanya. Dan apa yang properti yang ada di dekat dia itu gunain, itu sangat realistis. Sekompak itu karena berapa lama? Nggak sembarangan gitu kan. Kemarin Ferry juga sempat nginterview terus bilang kalau misalnya mereka itu nggak sembarangan bisa jadi tim wise gitu. Emang sebelumnya memang karena kita udah sering kerja bareng ya. Kedua juga saya ngerekrut teman-teman semuanya bukan karena mereka jago ataupun punya keahlian masing-masing yang spesifik, bukan. Yang saya lihat mereka yang nggak bisa kita pasti bisa kok karena belajar nanti gitu. Yang penting mereka punya kekompakan, punya attitude, dan saling pengertian dan saling mengisi. Tidak punya istilahnya kalau misalkan orang udah ego, punya basic ataupun punya dasar yang bagus gitu kan. Biasanya manusiawi akan punya ego itu, jadi enggak, gue kayak gitu, gue bisa kayak gini kok, enggak. Tapi mereka tuh saling menyatu, seperti air ketemu air nyatu, bukan air ketemu minyak. Biasanya kalau udah ya semua apapun bentuknya, apapun alirannya dia tidak meninggikan dia punya basic apa. Di sini ada Panglipur si Erik, ada Wushu David, ada PS Nusantara ada namanya Faris. Dan ada stan, dari segi stan sih ada Rama sama Yandi, itu dari segi stan. Dan dia apapun bela dirinya dia tekuni karena dia harus mempunyai kebutuhan untuk dari segi gerak. Dan ada anak tricking juga gitu. Jadi semuanya itu kombinasi dari tim semua, dari anak-anak semua. Akhirnya kan kita punya semua kayak apapun gerakan kita punya seperti itu. Berapa lama? Baru setahun, ini kita setahun lebih lah, setahun setengah, baru setahun setengah kita bentuk namanya YS Team ini. Oke, ini pertanyaan terakhir. Oke. Coba ceritain pengalaman saat main di film Star Wars bersama Star Wars. Ini salah satu proyek rahasia sih, kurang lebih 6 bulan dirahasiakan oleh Gareth.
nggak kasih tahu sama saya. Pas kebetulan lagi promo di Dread 2 di Inggris, di UK, kita waktu itu ke Pinewood Studio di Inggris, salah satu studio terbesar di dunia juga, di Inggris, ada di Inggris. Ketemu meeting sama sutradaranya langsung, sama JJ Abrams. Kita dikasih ketemu, Gareth memang kebetulan dia ada meeting sama produser lain, sama investor lain. Saya meeting sama JJ dan JJ bilang, kita sangat dibilang sangat suka dan mengharapkan dari tim The Raid, dibilang itu masuk ke tim kita, katanya gitu. Wah, salah satu kehormatan juga. Akhirnya dibilang, gimana kalau buat dari tim The Raid, apa ide-idenya yang buat fighting seperti apa. Akhirnya saya ada beberapa, saya kasih ide. Memang saya nggak lepas dari ide The Raid gitu kan, dari idenya Gareth yang lumayan sedikit agresif, yang agak sedikit saya tusuk segala macam, terus nembus segala macam. Wow, Iko, please calm down. Ini buat anak kecil. Oh, oke. Itu coba disimpan dulu kan itu. Oke. Kalau buat masalah proses, gue suka banget. Cuman ada sedikit finishingnya itu lumayan agresif buat dia. Harus ditahan lah ya. Iko, ini PG-13 dan ini lumayan buat anak kecil. Sorry bos. Akhirnya ya, alhamdulillah ya, dipercaya sebagai koreografer fighting di situ juga, dikasih title juga, dan kita bikin fighting koreonya buat kita sendiri memang gitu. Kita kerjasama sama tim koreografer sana. Di luar ekspektasi sih, maksudnya nama ditaruh di situ dan lumayan perkenalan aja gitu. Cuman memang sih kalau buat masalah segi fighting, scene di situ memang sedikit gitu. Cuman kalau buat karena emang kebutuhan sutradara, kebutuhan director, dia editornya tuh ada yang dikorbanin buat dia gitu. Buat sih ya, buat masalah ekspektasi besar sih ya lumayan lah ya. Lumayan, bukan lumayan lagi bahkan ya. Oke, jadi pesan-pesan terakhir untuk gimana rasanya ketemu Han Solo waktu itu pas Harrison Ford manusia sama sih sob. Jadi memang pas kita lagi satu scene sama dia, satu frame, sebelum kita in frame, ada translator kita namanya Sarah gitu kan. Iko sini kok. Keren ya, kita lihat Harrison Ford secara langsung sekarang lagi syuting Star Wars. Ya kita emang lagi pakai seragam juga gitu kan. Iya. Terus nggak lama dia keluar dari set, kita ada tenda gitu kan, ada tenda. Itu pun di studio memang, dia ngeliat kita kan lagi lumayan beda gitu kan, pakaian jubah gitu. Dan dia samperin sob ke tenda, salamin satu-satu. Ih gila, keren banget ini. Sampai lupa. Kenapa? Starstruck? Oke. Wah mbak, walaupun kayak gimana ya, Indiana Jones sob. Iya. Terus dia gitu, dia salamin semua sampai lupa. Kang Cecep sama Yayan sampai bilang, ya dibilang hai sampai apa kabar sob. Apa kabar? Oke. Terus dia udah ngomong, dia cuma oke. Pas lama, pas banget set paling terakhir dia duduk. Pas duduk di sampingan, akhirnya ngobrol. Ya buat masalah sih deg-degan, grogi sih iya, cuman akhirnya dia ngobrol. Saya nanya, memang waktu itu dia pernah ke Medan kan. Dia ke Medan, kita ngobrol masalah hutan. Ya saya lihat YouTube-nya juga kan, soalnya kan itu kan besar banget tuh berita. Saya pernah ke Indonesia, pernah ke Medan. Iya, saya tinggal di Shangri-La, dia bilang gitu. Di Shangri-La 3 minggu dia bilang. Dan dia keliling naik helikopter, lihat Medan. Saya bilang ini, tapi lucunya kenapa kok orang Indonesia saya marahin malah ketawa gitu. Ya itulah Indonesia. Welcome to Jakarta sob gitu. Jakarta suka kayak gitu Medan. Jangan lupa nonton Headshot di bioskop kesayangan Anda tanggal 8 Desember 2016. Jangan sampai kelewatan.